Selamat pagi, selamat belajar. Saya pagi ini mau memaparkan PowerPoint IRBA dari dosen Bapak IRFM Romianto. Berikut pemaparannya. Bangunan bagi dan bangunan siap. Bangunan bagi, bangunan yang membagi dari saluran primer ke saluran sekunder. Bangunan terdiri dari pintu-pintu dengan teliti mengukur dan mengatur air yang mengalir ke berbagai sungai. Salah satu dari pintu bangunan berfungsi sebagai pintu pengatur muka air, sedangkan pintu-pintu sadap lainnya mengukur debit. Inilah gambarannya. Seperti ini bangunan bagi. Pada cabang saluran dipasang pintu pengatur untuk saluran terbesar dan dipasang alat-alat pengukur dan pengatur di bangunan-bangunan sedap yang lebih kecil. Untuk membatasi sudut aliran dalam percabangan, bangunan bagi dibuat sudut aliran di antara 0 derajat sampai 90 derajat. Letak bangunan. Ini posisi letak bangunan. Bangunan bagi terletak di saluran primer atau saluran sekunder pada suatu titik cabang. Sesuai dengan fungsinya, maka bangunan bagi harus memenuhi syarat, yaitu pembagian air ke seluruh jaringan irigasi harus dicukupi dengan teliti sesuai dengan kebutuhan. Perlu bangunan pengontrol berupa pintu sorong atau balok sekat untuk mengontrol taraf muka air. Perubahan kedudukan pintu hanya boleh dilakukan oleh petugas yang berwenang dan dilakukan apabila dipandang perlu saja. Pada bangunan bagi harus terdapat bangunan pengontrol taraf muka air dan pengatur debit yang terdiri dari 3 macam, yaitu pintu pengukur yang berfungsi mengatur debit yang dilaluinya, pintu pengatur yang berfungsi mengatur taraf muka air yang melaluinya, kombinasi antar keduanya. Bagi alat pengontrol taraf muka air biasa digunakan balok sekat sebagai balok penutup. Untuk hal ini aliran melimpah melewati marjo balok sekat. Pintu sorong sebagai pengontrol taraf muka air, dalam hal ini pengalian lewat bawah pintu. Selanjutnya bangunan sadap. Bangunan sadap merupakan bangunan yang digunakan untuk menyadap air dari saluran primer ke saluran sekunder atau saluran sekunder ke saluran tersier. Bangunan sadap yang menyadap aliran dari saluran primer ke saluran sekunder disebut bangunan sadap sekunder yang terletak di saluran primer. Bangunan sadap yang menyadap aliran dari sekunder ke saluran tersier disebut bangunan sadap tersier yang terletak di saluran sekunder. Letak bangunan sadap, yaitu bangunan sadap untuk menyadap aliran dari saluran primer ke saluran sekunder disebut bangunan sadap sekunder terletak di saluran primer. Bangunan sadap untuk menyadap aliran dari saluran sekunder ke saluran tersier disebut bangunan sadap tersier terletak di saluran sekunder. Bangunan sadap air terletak di bagian akhir saluran sekunder. Persyaratan untuk bangunan sadap dan untuk pengukuran debit pada bangunan sadap sama dengan pada bangunan bagi. Bangunan sadap yang mengambil air dari saluran sekunder ke saluran tersier dapat tanpa bangunan peninggi muka air, yang biasanya dibuat tanpa gorong-gorong dan menggunakan gorong-gorong. Ini saya melanjutkan presentasi PowerPoint yang tadi. Ini ada perencanaan bendungan. Nama saya Pradipta Nugraha dari kelas D. Ini bangunan bendungan yang akan saya presentasikan. Lokasi bangunan bendungan dan pemilihan tipe paling cocok dipengaruhi oleh banyak faktor, yaitu pertama, tipe bentuk morfologi sungai. Terus yang kedua, kondisi hidrolis, antara lain elevasi yang diperlukan untuk irigasi. Yang ketiga, topografi pada lokasi yang direncanakan. Yang keempat, kondisi geologi teknik pada lokasi. Yang kelima, metode pelaksanaan. Yang keenam, aksesibilitas dan tingkat pelayanan. Syarat-syarat penentuan lokasi bendung. Yang poin pertama, aspek yang mempengaruhi dalam pemilihan lokasi bendung adalah: yang pertama, pertimbangan topografi. Kedua, kemantapan geoteknik fondasi bendung. Ketiga, pengaruh hidrolik. Keempat, pengaruh regulasi sungai. Yang kelima, tingkat kesulitan saluran induk. Yang keenam, ruang untuk bangunan perlengkapan bendung. Yang ketujuh, luas layanan irigasi. Yang kedelapan, luas daerah tangkapan air. Yang kesembilan, tingkat kemudahan pencapaian. Yang kesepuluh, biaya pembangunan. Yang kesebelas, kesepakatan stakeholder. Pertimbangan topografi adalah lembah sungai yang sempit berbentuk huruf V dan tidak terlalu dalam, karena pada lokasi ini volume tubuh bendung dapat menjadi minimal. Keadaan topografi di daerah tangkapan air juga perlu dicek apakah topografinya terjal sehingga mungkin terjadi longsor atau tidak.
Selanjutnya karakter hidrograf banjir yang akan mempengaruhi kinerja bendung. Selanjutnya cek daerah calon sawah, yaitu elevasi hamparan tertinggi yang harus diairi. Ini gambar-gambarnya. Pertimbangan geoteknik yaitu dasar sungai yang mempunyai daya dukung kuat, stratigrafi lapisan batuan miring ke arah hulu, tidak ada sesar aktif, tidak ada erosi guluh, dan dasar sungai hilir bendung telah tahan terhadap gusan air. Batuan tebing kanan dan kiri bendung cukup kuat dan stabil serta relatif tidak terdapat bocoran samping. Pertimbangan hidrolik itu bagian sungai yang lurus. Selanjutnya jika bagian sungai yang lurus tidak ditemukan maka bisa dipilih lokasi dibelokkan. Tapi posisi bangunan intek harus terletak pada tikungan luar dan terdapat bagian sungai yang lurus di hulu bendung. Pertimbangan sungai. Hindari lokasi bendung pada bagian sungai di mana terjadi perubahan kemiringan sungai secara mendadak. Hindari bagian sungai dengan belokan tajam. Pilih bagian sungai yang lurus mempunyai kemiringan relatif tetap panjang penggal tertentu. Saluran induk, yaitu pilihan lokasi bendung demikian sehingga pembangunan saluran induk dekat bendung tidak terlalu sulit dan tidak terlalu mahal. Hindari trace saluran menyusuri tebing terjal apalagi berbatu. Usahakan ketinggian galian tebing pada saluran induk kurang dari 8 meter dan ketinggian timbunan kurang dari 6 meter. Untuk bangunan pelengkap. Untuk kolam pengedap dan saluran penguras dengan panjang dan lebar masing-masing kurang 300-500 meter dan 40-60 meter. Los layanan irigasi dapat memberikan los layanan yang memadai terkait dengan kelayakan sistem irigasi. Los daerah tangkapan air yaitu terkait dengan debit andalan yang didapat dan debit banjir yang mungkin terjadi menghantam bendung. Dikaitkan dengan luas layanan yang didapat dan ketinggian lantai layanan dan pembangunan-bangunan melintang anak sungai kalau ada. Kesepakatan stakeholder melakukan sosialisasi pemilihan lokasi bendung. Yaitu pencapaian kemudahan untuk keperluan mobilisasi alat bahan saat pembangunan fisik maupun operasi dan pemeliharaan. Kemudian melakukan inspeksi oleh aparat pemerintah. Biaya pembangunan yang efisien, biaya konstruksi minimal tetapi memberikan output yang optimal. Ini foto-foto morfologi sungai. Morfologi sungai yaitu perlu diketahui apakah meander di lokasi bangunan yang derajatnya stabil atau rawan terhadap erosi selama terjadi banjir. Peta foto udara lama diperiksa dengan seksama guna membuat penyesuaian morfologi sungai. Naiknya muka air setelah selesainya pelaksanaan bangunan bendung harus diperhitungkan. Muka air terencana di depan pengambilan bergantung pada elevasi muka air yang diperlukan untuk irigasi. Beda tinggi energi pada kantong lumpur yang diperlukan untuk membilas sedimen dari kantong. Beda tinggi energi pada bangunan membilas yang diperlukan untuk membilas sedimen dekat pintu pengambilan. Beda tinggi energi yang diperlukan untuk meredam energi pada kolam olok. Metode pelaksanaan dipertimbangkan juga dalam pemilihan lokasi yang cocok pada tahap awal penyidikan. Metode pelaksanaan alternatif di sungai A dan kompor di samping sungai B. Ini foto alternatif A dan alternatif B. Pekerjaan sementara harus dipertimbangkan pembuatan saluran pengelak jika konstruksi dirasakan di dasar sungai. Yang dikeringkan dan aliran sungai akan dibelokkan untuk sementara. Bendungan sementara cover dam adalah bangunan sementara di sungai untuk melindungi lokasi pekerjaan. Tempat kerja konstruksi pit adalah tempat di mana bangunan akan dibuat biaya masih cukup dalam dan perlu dijaga tetap kering dengan jalan memompa air di dalamnya. Kopur atau sedotan jika pekerjaan dilakukan di luar alur sungai di tempat yang kering dan dilakukan dengan meminta disedot di mana lengan sungai lama kemudian harus ditutup. Dewatering atau pengiriman air permukaan dan penurunan muka air tanah. Tanggul penutup diperlukan untuk menutup saluran pengelak atau lengan sungai lama setelah melaksanakan konstruksi bendung pengelak selesai. Tipe bangunan yang mempengaruhi muka air hulu bendung melimpah dan bandungan gerak mampu membendung air sampai tinggi minimum yang diperlukan. Bangunan yang tidak mempengaruhi muka air hulu, pengambilan bebas pompa dan bendung saringan bawah yang dapat buat dari pasangan batu atau beton atau campuran kedua bahan ini yang masing-masing bahan bangunannya mempengaruhi bentuk dan perencanaan bangunan tersebut. Material bangunan utama. Pasangan batu kali secara tinggi bendungan maksimum 3 meter, lebar sungai maksimum 30 meter,
debit sungai persatuan lebar dengan periode ulang 100 tahun maksimum 8 meter per kubik. Tinggi tembok penahanan tanah maksimum 6 meter. Beton syarat yaitu bendung melimpah skala besar dan tinggi melebihi syarat-syarat batasan pada bendung pasangan batu kali. Kualitas lebih bagus dari batu kali karena prosedur pelaksanaan dan kontrol kekuatan bahan mengacu pada standar yang sudah. Beton komposisi yaitu bendung. Terima kasih. Poin irba saya tutup. Terima kasih.